Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita semuanya hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka kita semuanya at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan dan meraih kebaikan untuk kita semuanya ibtigha amardhatillah, mencari cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang hidayah. Maka malam hari ini kita lanjutkan materi kita tentang bab Maja'a an sababi kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fis salihin. Bab tentang sebab-sebab kekufuran Bani Adam dan meninggalkan agama mereka. Tidak ada lain adalah sebabnya al-ghuluw, yaitu melampaui batas atau berlebihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulullah azza wa jalla, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Wahai ahli kitab, kata Allah, la taghlu, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian berlebihan fi dinikum, di dalam agama kalian, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan 'ala Allah, kepada Allah, illal haq, kecuali kebenaran. Wa qauluhu, qaulullahu azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Al-ghulu huwa al-ifrat fi ta'zim bil qaul wal i'tiqad. Yang dimaksud dengan al-ghulu adalah huwa al-ifrat fi ta'zim bil qauli wal i'tiqad, adalah berlebihan di dalam mengagungkan, baik itu dengan ucapan atau dengan keyakinan. Dan inilah yang terjadi kepada mereka dulu ahli kitab. Makanya di dalam ayat ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya ahlal kitab.
manhum ahlul kitab, siapakah mereka ahlul kitab itu? Hum al-yahud wan nasara. Ya. Orang-orang Yahudi mereka berlebihan. Di dalam apa? Pidinihim, di dalam agama mereka. Kemudian juga orang-orang Nasrani mereka berlebihan. Di dalam apa? Pidinihim, di dalam agama mereka. Apa yang mereka lebih-lebihkan? Disebutkan di dalam ayat ini fit ta'dim, dalam hal mereka mengagungkan, bil qaul, baik dengan ucapan, wal i'tiqad, ataupun dengan keyakinan. Pertanyaannya adalah, kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa enggak terjatuh ke dalam hal ini? Bisa. Ya, berlebihan. Bisa. Ya. Makanya diingatkan oleh Allah, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan, melampaui batas di dalam agama. Nanti banyak, Pak. Contohnya kalau kita orang banyak berlebihan di dalam zikir, orang banyak berlebihan di dalam puasa, banyak tuh. Orang berlebihan di dalam sholat, ya, banyak yang melakukan itu. Ya. Bahkan kemudian kemarin saya kasih contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk berpuasa, nggak mau puasa. Aneh kan? Allah memerintahkan puasa ketika datang bulan suci Ramadan. Kemarin tuh kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, disuruh puasa, orang puasa. Tapi begitu yang nyuruhnya adalah mbah, kata mbah puasa 40 hari, dia lakukan, dia kerjain, padahal Allah memerintahkannya cuma sebulan. Sebulan berapa hari? Ya antara 29 atau 30, kan gitu ya. Nggak pada puasa, tapi ketika mbah yang nyuruh, puasa dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita kalau buka makannya terserah. Bener nggak? Ada nggak yang larang makan kalau lagi buka? Dilarang makan kolak, ada nggak? Enggak. Dilarang makan es campur? Enggak. Ya. Makan dengan yang manis, yang enak gitu kan. Tapi kembali lagi, jangan berlebihan. Kan gitu doang. Tapi kalau mbah yang nyuruh, awas ntar bukanya harus pakai air putih, makannya juga putih, apa? Nggak boleh ada warnanya, kuat. Aneh nggak? Aneh, ya, aneh, ya. Berarti kan berlebihan di dalam agama. Ya. Ada sholatnya yang berlebihan, ya jangan berlebihan. Ya takbirnya berlebihan, ada yang lama gitu Pak. Allah, lama. Ya, imam udah kemana, udah siratal ladzina an'amta, dia masih Allah. Janganlah, ya. Maka di dalam ayat ini bisa berlebihan itu bisa dari ucapan atau apa? Al-i'tiqad, keyakinan. Makanya hati-hati dengan ucapan. Melebihkan. Dulu mereka begitu, Pak. Melebihkan seseorang sehingga kemudian menjadikan seseorang itu kedudukannya melebihi Allah. Jadi dia lebih percaya kepada itu.
Emang Lata, Uzza, Ya'uq, Ukaz, patung-patung, berhala-berhala itu siapa? Kan orang alim dulunya, orang baik. Dibuatkanlah apa kalau sekarangnya mungkin monumen gitu kan ya, dibikin tuh ya nih. Jadi kalau punya anak, nak, ntar kamu kalau udah besar kayak itu ya, jadilah kamu seperti itu. Kenapa emang Pak? Dia orangnya baik. Terus lama kelamaan berubah ya, dijadikan tempat meminta, mengadu. Nah, kalau udah seperti itu, setan paling doyan ya. Ada di tempat yang seperti itu, setan paling doyan. Setan minta kepada Allah, ya Allah kabulin. Tuh setannya begitu ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dikabulkan. Akhirnya orang kalau berdoa enggak langsung kepada Allah lagi, kepada siapa? Nanti kita di sini ada di tengah bab tentang wasilah, hati-hati ya. Namanya wasilah itu juga hati-hati. Kemudian yang disebut dengan tabarruk, mengambil keberkahan, juga hati-hati. Kenapa? Khawatir salah di dalam berwasilah, khawatir salah di dalam bertabarruk ya. Hati-hati, jangan berlebihan ya. Berlebihan di dalam memuliakan ya. Sujud aja kan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andai ya, diperbolehkan oleh Allah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri dia sujud kepada suaminya. Tapi itu enggak diperbolehkan, kan baru andai. Andai kata Nabi, enggak boleh. Dulu Bani Israel, kenapa dia kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki sebuah negeri yang sekarang terkenal dengan Palestina itu ya, negeri yang dijanjikan Tuhan kalau di dalam kitab Taurat begitu ya. Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki kampung itu, negeri itu, yang di dalamnya Allah sudah jaminkan kemakmuran ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat untuk memasukinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat apa? Sujadan, dengan cara sujud ya. Kemudian yang keduanya khittatun naghfir lakum khotoyakum. Yang keduanya adalah akui oleh kalian kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Gampang kan sebetulnya syaratnya ya. Sujadan di situ maknanya adalah bukan sujud begitu, bukan, tapi kemudian menunduk gitu loh ya. Seraya kemudian membacakan istighfar, mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan? Mereka gulu, melampaui batas, berlebihan. Disuruh sujud malah apa? Ngesot. Mungkin dari situ awalnya ada suster ngesot di situ ya. Itu toh. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala enggak jadi memberikan kepada mereka kesempatan untuk memasuki itu. Bahkan diharamkan oleh Allah untuk memasukinya arba'ina sanah, selama 40 tahun mereka tidak boleh memasukinya. Ya, kan gitu.
Maka sama di dalam beragama. Maka di sini disebutkan kenapa kita ini banyak yang terjatuh di dalam kekufuran. Majaa an sababi kufri. Bab tentang apa yang menyebabkan seseorang jatuh di dalam kekufuran. Kalau ini Bani Israel, tapi kembali ini untuk kita. Kira-kira apa? Ya. Ingat kufur ada berapa macam? Udah kita bahas. Ada berapa, Pak? Kufur ada berapa macam? Poho deui. Ngan poho jeung poho we ayo. Kufur secara umum memang banyak, cuma dikelompokkan. Kufur itu menjadi apa? 4. Catat, makanya dicatat. Di HP, lo menanya HP dicatat nah HP. Ya. Yang pertama yang disebut dengan kufur mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan kufur mutlak? Yang dimaksud dengan kufur mutlak adalah lahir batin menolak. Itu, menolak Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak para nabi utusan Allah, menolak kitab yang diturunkan oleh Allah, menolak syariat-syariatnya. Lahir batin. Ada contohnya? Ada enggak? Ada. Siapa? Hah? Firaun. Siapa? Korun. Siapa? Namrud. Nah itu contohnya. Abu Jahal. Itu dia mutlak, lahir batin menolak. Maka disebut dengan kufur mutlak. Yang kedua ada yang disebut dengan kufur inad. Ya. Inad. Biar gampang memberikan maknanya adalah, contohnya adalah iblis. Saya tanya, iblis beriman gak kepada Allah? Iman. Tapi iblis dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Kenapa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin di surah Al-Baqarah. Ini kan? Karena dia mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, gitu kata dia. Aba wastakbaro, berpaling iblis, wastakbaro dan sombong iblis, wa kana minal kafirin. Maka orang yang dia beriman kepada Allah tapi dia membangkang terhadap aturan Allah, dalam kehidupannya dia berlaku sombong, bisa jadi dia seperti iblis. Tuh, jadi nggak usah susah-susah nyari iblis mah. Ya, tinggal apa? Tinggal nyocokin aja. Kalau dia menentang aturan Allah gitu, kemudian sombong, nah udah iblis. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kufur jumud. Biar gampang, contohnya seperti yang kemarin bab tentang hidayah yang terjadi kepada paman Nabi. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Abu Thalib percaya enggak kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah? Percaya enggak? Percaya. Percaya enggak dengan ya yang mengutus Nabi Muhammad yaitu Allah? Percaya enggak?
percaya. Hanya satu ya, yang menyebabkan dia kemudian terkategorikan kepada orang kafir yang termasuk kepada jumud. Apa? Dia tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Hanya itu doang. Ketika diajak oleh Nabi Muhammad kemarin saya sampaikan, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Apa dia bilang? Entar. Padahal dia ngajak orang lain, apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Makanya banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam karena ajakan siapa? Pamannya. Tapi dianya sendiri enggak. Bahkan dimodali Nabi Muhammad di dalam berdakwah oleh siapa? Abu Thalib, dibantu, dikasih. Ya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh pamannya Nabi. Ya. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ayat itu kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atamurun nas, kenapa engkau mengajak manusia bil birri, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ngajak untuk masuk Islam, ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi watan sauna anfusakum, kalian lupa kepada diri kalian, kamu lupa kepada dirimu, engkau nggak mau mengucapkan la ilaha wa antum tatlunal kitab, padahal kalian mengucapkan dan membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Makanya jangan hidup seperti lilin. Ya, memberikan manfaat kepada orang lain, terang, tapi dianya habis. Ya. Tapi hiduplah seperti pohon pisang. Kenapa Pak? Pohon pisang kenapa? Hah? Kenapa? Jangan mati kalau belum. Coba lihat, pisang itu nggak mati kalau sebelum berbuah. Coba tebas, pasti apa? Tebas lagi pasti. Coba kalau dia udah berbuah, buahnya kita ambil, mati dia Pak. Ya, makanya tanyakan kepada diri kita, kita sudah berbuat apa? Jangan pernah meninggalkan dunia ini kalau kita belum melakukan kebaikan. Maka persiapkan oleh kita bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, belajar dari pohon. Gitu, ya. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu ada apanya? Semua ada hikmahnya. Jadi yang ketiga, kafir itu apa? Kufur apa? Jumud. Pertama tadi kafir mutlak. Kedua, inad. Yang ketiga, jumud. Nah, yang keempat ini paling banyak, yang disebut dengan kufur nifak. Paling banyak ini mah munafik mah, ya. Yang banyak. Karena yang disebut dengan kemunafikan itu kan dibagi dua. Ada perbuatan munafik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ada perbuatan munafik yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, hati-hati. Ya. Kalau yang disebut di dalam hadis Nabi, ciri orang munafik itu 3. Itu munafik perbuatan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu mah enggak. Ayatul munafiki salasun, kan gitu ya.
bahwa ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, iza hadasa kadzaba, kalau berbicara dia bohong. Yang keduanya, wa ida wa'aza akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Ingkar nih banyak nih, yang berjanji ngingkar banyak nih, enggak bentar lagi. Ya. Yang ketiganya, wa idza tumina khona, apabila diberikan kepercayaan, apabila diberikan amanah, dia khianat. Oh, udah kemarin tuh. Ya. Dan sekarang lagi berjalan pengkhianatan itu. Tuh, ya. Kan gitu, Pak. Ya. Lalu apa yang menyebabkan orang itu dengan perbuatan kemunafikannya bisa mengeluarkan dia dari agama Islam? Apa? Surah Al-Baqarah di bawah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, hati-hati tuh. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka hanya berniat untuk mempermainkan, mengolok-olok. Nah, ini. Apa kata Allah? Dijawab oleh Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Awalnya cuma iseng. Awalnya cuma, lama kelamaan jadi doyan, kebiasaan. Lama-lama nggak bisa ninggalin, jadi udah biasa dengan perbuatan itu. Jadi kalau orang dia sudah biasa bohong, ya terus aja. Jadi keenakan, bohong aja terus. Ya. Apa kata Allah akhirnya? Ya, di penghujung ayat itu, ya, ayat yang ke-20. Ulaikal ladzinash tarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang yang menukarkan, ya, ad-dhalalata bil huda, kesesatan dengan petunjuk. Artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dia lepaskan, dia ambil kesesatan. Rugi kan, Pak? Ibaratnya kalau kita punya uang $100 ditukar dengan duit 100.000, untung apa rugi? Sama-sama 100, Pak. Punya duit $100 ditukar dengan uang 100.000, rugi. Maka disebutkan oleh Allah, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Maka apa yang terjadi? Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah akan beruntung, tidaklah akan bermanfaat. Apanya? Tijaratuhum, perniagaan mereka. Bahkan kata Allah, wa ma kanu muhtadin, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Berarti kan sudah dikunci oleh Allah. Ya, keluar dari agama Islam, mereka jadi kafir. Kalau di ayat yang ke-6-nya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun. Tuh itu. Kalau udah ditutup kan berabe, Pak. Kalau udah ditutup oleh Allah, siapa yang bisa membukanya? Enggak bisa. Ya, enggak lah, enggak bisa.
nggak bisa ada yang membukanya. Kalau kita yang nutup, nah gerbang gitu kan, kemudian pintu, jendela ditutup sama kita, masih ada yang bisa buka Pak, bener nggak? Maling. Ya, iya. Tapi kalau Allah yang nutup, siapa yang bisa buka? Ya. Tuh lihat Nabi Muhammad ketika rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang bayaran, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, preman-preman sudah dikumpulkan untuk menangkap Nabi Muhammad. Secara logika nggak bakalan Nabi Muhammad selamat. Udah dikepung, Pak. Tapi apa? Dikunci oleh Allah pandangan mereka. Di surah Yasin disebutkan apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tuh Allah jadikan di hadapan mereka, depan, belakang, kiri, kanan mereka penghalang, terhalang. Ya. Maka Allah jadikan pandangan mereka tidak bisa melihat. Fahum la yubsirun. Padahal mereka melek, Pak, terus mengawasi rumah Nabi. Karena walaupun bagaimana rasa takut itu ada pada diri mereka, Pak. Takutnya mereka begitu masuk, Pak, Nabi udah siap dengan pedangnya, mereka juga takut mati mah. Ya, takut. Ditungguin mulai. Lama-kelamaan udah keburu subuh. Wah, nanti kalau udah keburu subuh keburu rame. Nanti udah banyak yang bangun, nanti kita ketahuan. Wah, nggak jadi, ayo buru-buru. Akhirnya bareng-bareng didobrak. Ternyata Nabi udah nggak ada. Yang ada di situ tinggal siapa? Tinggal Ali menggantikan, ya, diam di tempat tidurnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan mereka, kapan keluarnya? Orang udah di tuh, ya. Kayak Bapak tinggal ngamalin ayat itu, ya. Kalau ada tukang nagih kredit itu aja nggak kelihatan, ya. Itu Pak, ayat Quran bisa. Kalau kita dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah, bisa Pak, bisa. Ya, benar. Itu. Baca aja setiap kali awal bulan kalau ada yang nagih, baca itu wajah Nabi Bayinya, gitu ya. 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 Jadi kembali lagi bahwa gulu ini adalah merupakan sebab di antara sekian banyak sebab yang menjadikan orang dia ingkar, kufur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak suka kepada hambanya yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada mereka hamba-hambanya yang senantiasa melakukan berlebihan, baik di dalam ucapan, baik di dalam apa tadi, perbuatan, baik di dalam keyakinan, ya, di dalam ibadah. Nggak boleh berlebihan. Semuanya ada aturan, semua ada batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sedekah aja kan Pak, berinfak itu ada batasannya, ada maksimalnya, ya, ada maksimalnya. Berapa maksimalnya? Tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang kita punya. Nggak boleh, ya, nggak boleh berlebihan. Oh, saya akan sedekahkan seluruh harta saya. Lah ntar buat besok, ya saya tinggal ngelamun lagi, dapat lagi enggak? Ya nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Harus
Sepertiga hartanya, berarti kan 2/3-nya masih untuk kita dan keluarga. Gitu. Bahkan zakat saja kan semuanya ada aturannya. Itu, ya. Pokoknya maksimalnya tidak boleh melebihi dari 1/3. Ya. Zakat harta 2,5%. Oh, lebih boleh enggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Lebih boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Boleh lebih. Ya. Orang kalau kita menerima zakat fitrah aja, Pak, itu berlebih, Pak. Ya. Lebih. Benar enggak, Pak? Coba panitia saya tanya di sini. Lebih enggak? Lebih. Ya. Ya kan lebih kok kalau ngitung itu. Udah ada kwitansinya, ikutin pemerintah. Tahun kemarin berapa, Pak? 50 apa 35? Per lembar. 35.000. Itu kan dipukul rata semua. Kalau berasnya beras rasin kan nggak nyampe. Benar nggak, Pak? Tapi karena ikhlas. Ya. Ikhlas dia keluarkan. Bahkan ada, kalau saya suka nerima di Masjid Ar-Rahman itu, Pak, ada yang dia zakat sendirian 100.000. Ada yang kadang 200.000, fitrah 200.000. Ya, beras yang paling mahal aja berapa, Pak? Ya. Tapi biasanya saya akalin di situ zakat. Kemudian, Pak, gimana kalau hitungannya, karena jangan berlebihan, masukkan ini, sisanya kita masukkan kepada infak dan sedekah. Begitu, Pak. Gitu. Ya ada di sini. Oh iya. Gitu. Bahkan kadang ada lagi yang non muslim bawa beras. Ya, datang. Pak, saya mau zakat. Lah, engkau kan bukan muslim. Saya mau zakat pokoknya. Emang kenapa? Pokoknya semenjak saya selalu bayar zakat, usaha saya maju terus. Tuh, hebat. Engkau aja zakat. Ya, ini udah susah nggak mau zakat lagi, ya. Singko aja sekarung, gitu, benar, Pak. Ya, yakin dia dengan itu. Dengan semakin banyak saya memberi, saya semakin apa? Cuma itu tadi, Pak. Berarti kan kaitannya dengan apa? Kupur apa tadi? Kupur jumud. Melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Emang ada, Pak, orang dia ke pura enggak, ke gereja enggak, mabok enggak, ya, tapi dia selalu berbagi, melakukan kebaikan. Kan kita suka bilang dalam diri, nih orang baik banget, sayang, cuma dia enggak mau. Kan suka bilang begitu, Pak, ya. Saya juga ada tuh yang orang tiap hari, Pak, ngasih ke masjid itu, masukin. Ya. Ada. Yang saya kenapa tuh, wah ini orang singkok nih, ya, tiap hari. Ya. Ini luar biasa, dan nggak kecil lagi ngasihnya. Minimal 200.000, kadang 500.000, kadang 100 juta tuh, setiap hari. Coba. Kan kita bilang dalam hati, sayang, dia cuma tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian fakullu man da'a nabiyan awwaliyan min dunillah faqad ittakhadhahu ilahan. Ya. Maka setiap orang yang dia da'a nabiyan, ya, berdoa, ya, kepada nabi, awalian atau kepada wali, min dunillah, selain dari Allah, faqad ittakhadhahu ilahan, maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai Tuhan. Jadi lama-kelamaan kalau berlebihan bisa memposisikan wali, bisa memposisikan siapa lagi? Nabi, itu menjadi apa?
Kama tatrurin nasoro ala Isa bin Maryam, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa putra Maryam. Kan mereka karena berlebihan, Pak. Karena begitu banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Apa di antara mukjizat Nabi Isa? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi yang paling banyak diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa? Nabi Isa. Ya, apa aja Pak? Nabi Isa itu. Pertama, dia adalah bayi yang bisa berbicara. Lahir udah bisa ngomong. Tapi habis itu nggak ngomong lagi Pak. Ya, seperti bayi biasa. Hanya pertama doang untuk membuktikan. Itu. Karena Maryam dituduh berzina, dia nggak ngomong banyak. Dia cuma bilang, ntar kalau bayi ini lahir, tanyain tuh sama bayi. Kata orang Nasrani, gila kali ada bayi bisa ngomong. Ya udah tanyain aja ntar, saya emang nggak mau komen, tanyain aja. Benar, begitu lahir ditanya. Ya. Kamu siapa? Nah, jawab, ini Abdullah, aku adalah hamba. Udah habis itu udah nggak ngomong lagi. Cuma salah dengernya ini ibnullah, aku anak Tuhan. Gitu, ya. Padahal bilangnya Abdullah. Abdullah dia ngomong, habis itu nggak ngomong lagi. Jadi 5 di antara bayi yang bisa berbicara adalah itu. Nabi Isa. Yukallimun nasa fil mahdi. Jadi pintar berbicara. Lagi bayi. Kalau bayi rata-rata kan lahir cuma bisa kan gitu doang. Kalau dia udah bisa ngomong. Kemudian apa? Yang kedua, bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit. Berarti dokter kulit pertama siapa? Bisa. Kusta, lepra, apa ya pokoknya penyakit kulit lah. Panu, kadas, kurah gitu. Yang paling parah kan itu. Dulu mah ada apa? Lepra, kemudian apa lagi? Kusta, yang kayak begitu tuh. Ya. Disembuhkan. Oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Kemudian apa lagi? Bisa menyembuhkan orang buta. Jilat gitu, Pak. Jadi pengobatannya dengan dijilat oleh siapa? Oleh Nabi Isa itu. Dengan air ludah. Makanya sekarang ada kan orang yang pengobatan dengan cara apa? Dijilatin begitu, ya. Wasilahnya adalah kita ambil pelajaran dari siapa? Dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam begitu. Yang di Pondok Aren itu kan begitu Pak ngobatinnya. Gitu Pak. Iya, ada yang pernah? Kita digituin Pak, dijilat. Gitu. Ya, kalau dia habis makan jengkol kan lumayan Pak, pasti. Ya, habis itu baru ya pakai namanya adalah syariat. Apa ada obatnya, tetes. Jadi habis dijilatin baru kemudian ditetes. Banyak ya yang berhasil ya. Apalagi kalau yang suka ada di YouTube itu yang orang Arab itu Pak, kan di gini doang dipegang baca ayat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dibaca begitu bisa lihat langsung orang yang buta. Orang yang enggak bisa ngomong, dicolok doang ke dalam dengan baca ayat Al-Qur'an tuh. Ya. Kalau dekat mah mungkin saya ke situ, Pak. Cuma jauh dia di India, di Arab sana. Ya. Itu jauh. Ya. Luar biasa aja. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Cuma nggak selama-lamanya Pak, karena Nabi Isa juga pernah, Nabi Musa juga pernah bisa. Nabi Musa pernah Pak, ya menghidupkan orang mati. Ketika ada terjadi pembunuhan pada saat itu, orang saling tuduh. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan solusinya adalah potong 1 ekor sapi betina, lalu kemudian ambil bagian dari sapi itu, apa buntutnya, apa-apanya, pukulkan ke mayat itu, nanti dia akan bangun.
Tanya, siapa yang bunuh? Pak, kalau sekarang ilmu itu ada, nggak usah pakai forensik, nggak usah pakai ibu, nggak usah. Siapa yang bunuh? No? Nah, udah mati lagi, udah nggak apa, udah. Ya. Kan kasihan pas sekarang, udah dikubur, bangun lagi pada bongkar, ya. Untuk otopsi ada yang dibelek, kan kasihan kalau begitu. Kalau ada tuh ilmunya udah tinggal bangun, ya, tinggal siapa yang bunuh. Kalau sekarang ada fotonya, nih pilih, nanti dia nunjuk, nih yang ini, udah habis nunjuk, mati lagi, ya. Kemudian apa lagi? Nabi Isa dia mengetahui, ya, bisa mengetahui, menebak gitu Pak, apa yang dimakan dan apa yang tersimpan. Mungkin kalau sekarang Pak, dia bisa mengetahui isi dompet, isinya ada berapa di dompet, gitu Pak. Kalau dulu kan belum ada dompet, ya. Jadi Nabi Isa tahu di rumah kita ada makanan apa kagak, tahu dia Pak. Dan habis makan apa, tahu. Mata kuluna wa mata dakhirun, dia mengetahui apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah. Bahaya Pak kalau yang begitu. Tinggal ngelihat dia nomor PIN ATM berapa. Tahuan Pak. Bahaya. Iya enggak? Ya. Karena ada orang yang sekarang, makanya ada sekarang belajar. Cuma awas beda. Ada ilmu yang syar'i, ada yang kemudian ilmu yang tadi itu Pak, beda-beda tipis. Ya. Beda. Dan itu pernah kemudian kita diingatkan, ingat ketika di zaman siapa? Allah Subhanahu wa taala kirimkan 2 malaikat yang disebut dengan Harut wa Marut. Ya. Allah kirimkan 2 malaikat yang dia sudah mengatakan, awas, hati-hati. Ini ilmu berbahaya. Kalau kalian mempelajarinya, kalian bisa tersesat. Tapi banyak orang yang maksa, udahlah saya pengen belajar. Itu habis kemudian terjadi ketika sudah enggak adanya Nabi Sulaiman. Jadi setelah Nabi Sulaiman enggak ada, kan ilmu itu Pak diambil. Jadi semua para tukang-tukang sihir ilmunya dicabut oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah. Jadi enggak ada lagi Pak. Termasuk iblis aja saat itu enggak bisa ngegoda. Kenapa? Kelihatan oleh Nabi Sulaiman. Enggak ada yang bisa. Setan aja enggak berani mendekat. Maka semua ilmu-ilmu yang kalau sekarang mungkin disebutnya dengan ilmu hitam ya Pak ya. Ilmu hitam itu semuanya diambil, kemudian digali lubang yang besar, kemudian dipendem. Cuma iblis ngelihat tempatnya. Iblis makan suka begitu Pak, nyolong-nyolong. Sama iblis ketahuan. Jadi oleh Nabi Sulaiman udah digaris, seret, siapapun yang mendekatinya maka dia akan terbakar. Nggak bisa gitu Pak. Ya, iblis ngintip, di situ. Begitu Nabi Sulaiman nggak ada, kan Nabi Sulaiman gitu, matinya begitu tongkatnya keropos, jatuh, gitu kan. Wah, baru setan tuh bikin gosip di Al-Quran sampai disebutkan, ya, kenapa Nabi Sulaiman istananya megah, bisa segala macam. Tahu nggak? Dia dibantu oleh jin, dia punya mantra. Kalau kamu pengen tahu mantranya, yuk ke sini, ambil di sono. Begitu Pak. Akhirnya digali itu, nyebar lagi. Cuma nggak tahu gimana caranya. Ya, yang ngajarinnya nggak ada. Iblis aja nggak tahu gimana. Maka kemudian Allah turunkan 2 malaikat yang disebut dengan Harut dan Marut. Sebagai ujian buat manusia. Yang sebelumnya dia ngomong ilmu ini berbahaya. Siapa yang mempelajarinya, ini akan membuat kerusakan. Maka benar kan? Karena maksa, akhirnya mereka mau belajar,
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Tuh, berkembang lagi ilmu itu. Maka Harut Marut ada yang kemudian dibikin plesetan. Jadi apa? Jadi Carut Marut. Itu dari situ, Pak. Heboh lagi dunia dengan itu tadi, ya. Magic dan lain sebagainya. Dulu udah nggak ada di zaman Nabi Sulaiman, udah nggak ada, hilang semuanya, diambil, ditarikin. Rame lagi, ya. Di zaman Nabi Musa rame lagi, di zaman Nabi Muhammad juga semakin apa? Semakin rame, ya. Bahkan sampai ningkat, ada apa namanya? Ada taluh dan lain sebagainya. Nah, santet, ya. Jadi dari dulu udah ada Pak ilmu yang begitu. Cuma kembali lagi kepada kita, hati-hati jangan berlebihan, ya. Maka saya sering sampaikan, belajar ilmu boleh, cuma dilihat ilmu itu kira-kira banyak memberi manfaatnya atau banyak memberi madorotnya. Ilmu copet, gitu. Ilmu kan itu Pak, benar nggak? Tujuannya adalah agar kita terhindar dari pencopet. Cuma lama kelamaan dalam diri sekali-kali ngejajal ah. Takutnya begitu doang Pak, ngejajal ah jadi tukang copet. Lah, ayo bisa lama-lama ah jadi tukang copetnya. Itu Pak, takutnya begitu doang. Kalau iman tidak kuat itu yang akhirnya jatuh kepada al-ghulu fiddin, berlebihan di dalam beragama, termasuk itu tadi. Ini seperti bulan Maulid, boleh enggak kita memuliakan Nabi Muhammad? Diperintahkan. Cuma kalau berlebihan ya enggak boleh. Hati-hati, ya. Tuntunan akhirnya bukan jadi tuntunan. Hati-hati gitu, ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimeriahkan dengan artis dangdut. Kan bahaya Pak yang begitu. Ya. Iya Pak, hati-hati, ya. Udah kalau ngaji mah ngaji aja, Maulid mah Maulid aja, udah. Ya bahaya gitu, ya. Belum ada selingan dulu apa gambu sama apa. Ya, udah Maulid. Baca Quran, ratib, langsung ceramah, selesai. Tuh, ya. Saya kalau ada pakai artis perempuan, nyanyi lagi pada depan bapak-bapak. Terus bapak-bapaknya ikut joget. Aduh, udah. Ya, jadi ternoda. Makanya di dalam ayat ini disebutkan apa? Nantinya ada kemiripan, gitu Pak. Kemiripan, mirip. Ya. Beda-beda tipis. Itulah Pak. Antara ibadah dengan kemaksiatan. Jadi maksiat jadinya, peringatan yang harusnya bernilai mulia tapi justru malah menjadi maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu saja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Udah ada isyarat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi, salah satu pintu yang menyebabkan orang dia jatuh ke dalam kekufuran adalah apa? Karena berlebihan di dalam beragama. Hati-hati, oleh karenanya kita butuh pembimbing, ya, kita butuh pendamping, kita butuh penasehat. Tapi semuanya adalah harus yang baik-baik, yang bisa mengarahkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.